PPH Potput dulu teman-teman nggak usah khawatir ya, maksudnya jangan berpikir rumit-rumit. Kenapa? Karena saya dulu juga pernah ikut brevet seperti teman-teman semua. Jadi hanya saya lebih dulu. Dan supaya teman-teman tahu, saya ikut brevet itu di tahun 2009 dan saya ikut brevetnya di tempat teman-teman ikut brevet di Banjarmasin yang diselenggarakan oleh Pak Hari Yasin juga. Jadi eh itu yang membuat saya merasa nggak bisa menolak kalau Pak Yasin minta saya untuk ngajar brevet. Dan waktu saya belajar brevet itu salah satu mata ajaran yang paling berat dan paling di maksudnya paling dirasakan oleh para peserta brevet sulit itu adalah satu akuntansi pajak, yang kedua output ini. Nah, kenapa? Karena hitungannya rumit. Ya, nanti kita itu apa? Kita akan belajar bagaimana menghitung uh, output. Agenda kita hari ini satu hari penuh kita akan belajar mengenai PPA pasal 21 karena ini adalah bagian yang paling sulit. Teman-teman semua, saya panggil teman-temannya. Materi brevet kita untuk hari ini sudah saya bagikan. Itu isinya satu folder penuh seperti ini. Kelihatan ya? Satu folder penuh seperti ini. Itu ada contoh soal. Ini nanti untuk soal latihan nanti. Lalu kemudian peraturan pendukungnya. Ya, nanti kita akan terutama akan berkutat di ini. Peraturan PMK 66 tahun 2000 bukan. PMK 168 ini. PMK 168 tahun 2023 ini. Ini kita akan berkutat di sini. Sedangkan Per 2 ini lebih ke arah peraturan teknisnya. Yang lainnya akan mengarah ke potput yang akan datang. Kemudian di folder yang sama itu ada materi saya, itu ada di brevet PPH 21 ini yang untuk materi kita minggu ini. Lalu kemudian ada PPH pasal 42, 26, 23 ini untuk materi kita minggu depan. Ini kalau dilihat ya, ini. Nah, ini. Ini untuk materi kita minggu depan. Lalu kemudian ini materi kita untuk minggu ini. Nah, jadi teman-teman, materinya sudah ada, teman-teman bisa pelajarin dan kita akan bareng-bareng itu apa? eh, Belajar bersama mengenai PPH pasal 21 dan potongan pungutan. Sekarang teman-teman bisa itu apa? Bisa abaikan dulu laptopnya, terus habis itu apa? Materi saya ini bisa diabaikan dulu sambil nanti itu apa? Fokus pada saya untuk didengarkan. Nggak lama, paling-paling cuma nggak lebih dari 1 jam. Sesudah itu kita akan mulai praktek karena praktek lebih penting daripada cuma sekedar teori. Cuma teorinya juga nggak boleh diabaikan. Ya, buat teman-teman udah pernah belajar KUP ya sebelumnya? Nah, belajar Udah, Pak. sudah, oke, bagus. Sekarang KUP ada mengenal sistem self assessment, betul? Udah belajar sistem self Tuh. assessment? Nah, ada yang tahu apa self assessment? Ada yang bisa bantu jawab? Pak Edi mungkin? Uh, se- Ya, Victor, boleh? Self assessment adalah mekanisme penghitungan, pembayaran dan pelaporan pajak yang dilakukan sendiri. Ya, ya, sederhananya kita menghitung sendiri, membayar sendiri, dan melapor sendiri. Nah, itu sebenarnya yang selalu kalau kita belajar pajak itu kita selalu dengar mengenai self assessment. Tapi sebenarnya sistem pemungutan pajak Indonesia itu ada 3 sistem, tidak sepenuhnya self assessment. Sistemnya ada self assessment, ya.
Ini ciri-cirinya wajib pajak sendiri yang menghitung seperti yang tadi disampaikan Victor, menghitung, membayar, melaporkan, menentukan besaran pajaknya. Terus official assessment ini dihitung oleh petugas pajak. Mungkin ada yang nanya, Pak, gimana caranya petugas pajak ngitung? Gitu. Official assessment system ini terjadi kalau kita diperiksa pajak. Di KUP dengar tahu kan? Sudah didapatkan materi mengenai pemeriksaan pajak. Kalau kita diperiksa pajak sebagai wajib pajak, maka petugas pajak akan menetapkan dengan surat ketetapan pajak. Nah, surat ketetapan pajak itu adalah official assessment. Ini petugas pajak menetapkan pajak yang harus kita bayar berdasarkan perhitungan hasil pemeriksaan. Di Indonesia masih ada. Lalu kemudian withholding system. Nah, ini yang kita akan pelajari hari ini. Di mana sistem pemungutan pajak yang besarannya dihitung oleh pihak ketiga. Jadi withholding system ini pemungutan pajaknya dilaksanakan dan dieksekusi oleh pemotong atau pemungut pajak. Ada yang bisa membedakan antara ada yang bisa membedakan antara memotong dan memungut? Apa bedanya memotong dan memungut? Coba Alfian bisa bedain? Memotong itu mengurangi dari yang seharusnya dibayarkan, pas sedangkan memungut itu menambah atau mengambil pajak dari lawan transaksi lah. Ya, hampir tepat ya. Ibaratnya ngomong, biasanya kalau namanya pemotong itu artinya yang bayar itu yang melakukan kewajiban pemungutan pajak. Jadi kalau PPh 21 itu nanti pembayar pajak adalah pemberi kerja. Dia kan yang membayar kepada itu karyawan. Maka dia akan memotong. Kalau memungut itu yang menerima pembayaran yang akan mengumpulkan pajak dan membayarkan ke negara. Contohnya nanti PPh pasal 23, dan teman-teman mungkin sudah saya nggak tahu jadwalnya, sudah belajar PPN belum? Nah, PPN itu sebenarnya termasuk PPN yang dipungut. Yang mungut siapa? Yang mungut adalah PKP, pengusaha kena pajak. Nah, pengusaha kena pajak itu adalah pihak yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memungut PPN. Nah, memungut PPN-nya dengan cara si penjual. Berarti dalam hal ini yang menjual jasa, yang menerima pembayaran, memungut pajaknya. Itu withholding system. Nah, kalau kita lihat PPh, pajak penghasilan ya, itu terdiri untuk pemotongan dan pemungutan itu ada PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 26, PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15. Dan juga yang belum masuk di sini adalah PPh pasal 21. Nah, kita satu-satu kita bahas ya. PPh pasal 22 itu apa? Nah, PPh pasal 22 itu adalah pajak yang dipungut ya atas transaksi kegiatan tertentu oleh pemungut PPh pasal 22 yang ditunjuk oleh berdasarkan keputusan Menteri Keuangan atau Direktur Jenderal Pajak. Dasarnya dari mana teman-teman belajar? Sekarang kita akan belajar bersama, kita akan lihat bahwa PPh pasal 22 itu sebenarnya disebut PPh pasal 22 itu karena tertera di pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kita cek ya di sini undang-undangnya. Nah, ini. Saya perbesar dikit. Nah, ini. Agnes bisa baca, udah kelihatan di layar saya?
Coba Agnes baca ayat 1, pasal 22 ayat 1 huruf A, Agnes. Bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Ya, terus kemudian Franz untuk B-nya. Pasal 22 ayat 1B, badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Ya, terus kemudian eh, Novi untuk huruf C-nya. Pasal 22 ayat 1C, wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Nah, itu. Jadi sebenarnya PPh pasal 2 ini sangat luas ya. Nanti kita akan belajar di minggu depan. Itu apa aja sih PPh pasal 22. Jadi termasuk bendara pemerintah, pajak dalam rangka impor, terus kemudian PPh pasal 22 atas pembelian barang sangat mewah ya. Nah, ini ketentuannya diatur di peraturan Menteri Keuangan ya. Nah, nanti kita akan belajar. Nah, tapi setidak-tidaknya teman-teman ngerti kenapa disebut PPh pasal 22. Nah, kalau PPh pasal 23 itu juga adalah ditetapkan di Undang-Undang PPh yang tertera di PPh pasal 23 dari Undang-Undang PPh. Jadi ini terdiri dari PP yang potong atas penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta, modal, sewa, royalti, bunga, dividen, serta jasa atau kegiatan kepada subjek pajak dalam negeri. Definisinya seperti ini. Ini berdasarkan PPh pasal 23 di Undang-Undang PPh. Kita lihat di Undang-Undang PPh. Nanti teman-teman buka sendiri ya undang-undangnya. Dapat nggak sih? Dapat kan ya? Udah, Pak. Oke. Alfian bisa baca pasal 23 ayat 1. Pasal 23 ayat 1, atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayaran oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan. Ya, cukup ya. A. Cukup. Jadi lihat ya di sini di pasal 23 ini jelas sekali. Kalau teman-teman belajar pajak itu kita harus perhatikan bahwa ada dua unsur dalam pengenaan pajak. Satu, subjek, yang kedua objek. Di sini jelasin dengan jelas subjeknya siapa aja. Badan pembayaran yang jatuh tempo pembayaran oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Dipotong oleh pihak yang wajib membayarkan. Lihat ya, ini salah satu bentuk pernyataannya bahwa dipotong oleh pihak yang wajib membayarkan. Jadi ini memang PPh pasal 23 sepenuhnya itu adalah PPh yang dilakukan secara withholding. Dipotong. Tarifnya 15% dari objeknya ini. Nah, objeknya apa? Dividen, bunga, royalti, dan hadiah penghargaan. Teman-teman, perhatiin ya, di sini ada beberapa masalah di sini. Kenapa masalahnya? Karena ada objek yang bisa jadi pengenaannya tumpang tindih ya. Misalnya dividen sama bunga ya. Terus dividen, bunga, dan hadiah ini bisa tumpang tindih ya. Terus kemudian yang ke huruf C ini sebesar 2% itu atas sewa, penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan sehubungan dengan jasa teknik, manajemen, dan konstruksi jasa konsultan. Jadi semua jenis jasa nih. Penjelasan nanti ada di peraturan Menteri Keuangan soal mengenai pemotongan PPh pasal 23 atas jasa. Yang tumpang tindihnya di mana? Nah, ini dividen ini sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh itu adalah objek pajak ya. Dividen ini itu kalau
orang pribadi, maka akan dikenakan PPh final sesuai dengan pasal 17. Jadi kita lihat di sini pasal 17. Memang agak agak ribet nih. Nah, ini pasal 17. Nah, ini pasal 17 ayat 2C ya. Natasha bisa baca? Bisa. Oke. Ini pasal ayat 2C. Ya. Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% dan bersifat final. Oke, baik ya. Jadi kenapa ini dividen bisa jadi bisa jadi tumpang tindih karena PPh pasal 23 menyatakan dividen. Tapi yang dimaksud dengan PPh pasal 23 ini di 4 ayat 1 itu bukan dividen yang dimaksud pada pasal 17. Jadi dividen yang dimaksud pada pasal 4 ayat 1 ini adalah dividen kepada wajib pajak badan. Sebentar Pak, kedengaran nggak Pak? Terdengar? Jelas? Kami di sini sebentar nggak kedengaran Pak. Ulun reset ulang sebentar suaranya. Oke. Apakah putus? Tes. Tesnya kedengaran cukup jelas? Ya, sudah Pak. Oke. Jadi teman-teman ya, dividen yang dimaksud pada pasal 23 ini bukan dividen yang tadi dibacakan oleh Natasha di pasal 17 ayat 2C. Dividen yang dimaksud ini adalah dividen yang dibayarkan kepada wajib pajak badan. Nah, ini masalahnya. Kenapa masalahnya? Karena di pasal 4 ayat 3 itu kemudian sudah dijelasin bahwa pasal 4 ayat 3 kita lihat ya, pasal 4 ayat 3. Itu jadi sebenarnya pasal 23 ayat 1 huruf A angka 1 dividen dimasuk pada pasal 4 ayat 1 huruf G ini sudah obsolete sebenarnya. Kenapa maksudnya obsolete apa? Karena sudah tidak relevan lagi. Kenapa nggak relevan? Ya karena ada ketentuan baru di undang-undang ini. Cuma entah kenapa pasal 23-nya masih tetap muncul. Ya, kenapa? Nah, ini pasal 4 ayat. Nah, ini. Pasal 4 ayat 1. Ini pasal 6 ayat 1. Nah, ini objek pajak pasal 4 ayat 1. Ini pasal 4 ayat 1 itu menyebutkan objek pajak PPh itu apa aja. Panjang, teman-teman nanti bisa pelajari sendiri undang-undangnya. Terus pasal 4 ayat 1 itu yang jadi objek. Pasal 4 ayat 2 itu objek PPh final. Ya, makanya nanti kita akan belajar PPh pasal 4 ayat 2 minggu depan. Apa aja ini ada. Nah, ada pasal 4 ayat 3. Nah, ini pasal 4 ayat 3 itu menyebutkan adanya yang dikecualikan oleh objek pajak. Berarti artinya apa? Ini pasal 4 ayat 3 itu artinya penghasilan yang bukan objek pajak. Apa aja? Di antaranya adalah dividen di huruf pasal 4 ayat 3 huruf F. Jadi dividen itu bukan objek pajak dengan syarat tertentu. Nah, salah satunya itu adalah dividen yang berasal dari dalam negeri yang diperoleh oleh wajib pajak badan dalam negeri. Artinya pasal 23 ayat 1 huruf A tadi itu nggak relevan lagi karena dividen yang diterima oleh wajib pajak badan dalam negeri sekarang menjadi bukan objek pajak. Karena ada pasal ini. Nah, ini cukup ya, ini teman-teman supaya itu aja jadi belajar ngerti. Memang pasal undang-undang itu sedemikian rupa membingungkannya. Nah, bunga yang dimaksud pada pasal 4 ayat 1 ini adalah bunga yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi atau dalam negeri, tapi yang diberikan bukan oleh lembaga keuangan. Kenapa? Karena untuk lembaga keuangan itu nanti akan dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 sesuai dengan
Ini PPh pasal 4 ayat 2. PPh pasal 4. Ini kalau tadi kita belajar mengenai PPh pasal 4 ayat 3, nah sekarang saya tunjukkan PPh pasal 4 ayat 2. Jadi teman-teman belajar ya untuk dibuka-buka undang-undangnya, jadi ngerti. Ini PPh pasal 4, objek pajak. Nah, PPh pasal 4 ayat 2 tuh PPh final. Nah, ini ayat 2. Penghasilan yang di bawah ini dapat dikenakan pajak bersifat final. Penghasilan berupa bunga, deposito, dan tabungan lainnya, bunga obligasi, surat utang negara, bunga diskonto, surat berharga yang diperdagangkan pasar uang, dan bunga simpanan dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Jadi, bunga simpanan koperasi, bunga bank, bunga deposito, bunga obligasi itu nanti akan dipungut oleh bank. Itu bersifat final. Tapi selain itu berarti bunga tersebut itu tidak final. Jadi kalau misalnya suatu badan memberikan bunga kepada orang, dia pinjam kepada wajib pajak lain dan dia bayar bunga, maka bunga tersebut dikenakan PPh pasal 23. Nah, teman-teman mungkin jadi tambah agak bingung, tapi nggak apa-apa dipelajarin. Terus kemudian yang ayat 4 ini yang perlu disorotin, hadiah, penghargaan, dan bonus lainnya yang telah dipotong oleh pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat 1 huruf E. Jadi hadiah ini ada dua jenisnya. Secara umum hadiah itu sebenarnya ada berapa ya? Ada beberapa ya. Hadiah ini kalau di PPh pasal 23 itu fokusnya adalah hadiah yang diberikan kepada penerimanya itu wajib pajak dalam negeri berbentuk usaha tetap ya. Wajib pajak negeri atau bentuk usaha tetap. Nah, ini arahnya itu adalah wajib pajak badan sebenarnya. Ini pengertian terbaru yang saya ajarkan kepada teman-teman. Jadi, kalau wajib pajak badan itu berarti hadiah itu dibayar, dipotong PPh pasal 23. Tapi kalau dibayarkan kepada orang pribadi, maka akan kena PPh pasal 21. Maka itu ya, selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat 1 huruf E. Jadi kalau hadiah itu selain kepada badan itu maka dipotong PPh pasal 21. Tapi kalau misalnya kepada orang pribadi maka akan dipotong PPh pasal 21. Selain itu ada lagi hadiah undian. Nah, itu teman-teman perhatiin ya. Hadiah undian itu nanti akan kena PPh final pasal 4. Nah, bedanya apa? Nah, itu yang teman-teman harus pelajarin. Perbedaan antara hadiah undian sama hadiah ini gitu. Kalau hadiah undian berarti akan seperti dikocok gitu. Ada seperti lotre, itu hadiah undian. Tapi kalau hadiah ini berarti nggak ada apa-apa, memenuhi syarat-syarat tertentu, habis itu ada hadiahnya. Maka itu masuk ini. Nah, itu bedanya antara hadiah yang di pasal 23 dan 21 dengan dengan hadiah undian. Hadiah undian akan dikenakan PPh final. Nah, ini jelas ya. Penghasilan di bawah ini dapat dikenakan pajak bersifat final. Nah, di dalamnya adalah hadiah penghasilan berupa hadiah undian. Jadi, teman-teman bedakan ya, terminologi hadiah itu ada beberapa dan bisa teman-teman bedakan. Kalau nggak bisa membedakan nanti bisa bingung. Kapan dikenakan PPh 23, kapan dikenakan PPh pasal 21, kapan dikenakan PPh pasal 4 ayat 2. Kemudian sewa ini juga sewa sehubungan dengan penggunaan harta. Jadi sewa, supaya teman-teman nggak bingung, kenapa sih sebut sewa dan penghasilan lain yang sehubungan dengan penggunaan harta? Karena penggunaan harta ini
terminologi ini digunakan untuk membedakan dengan sewa yang dikenakan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Nah, pasal 4 ayat 2 apa yang dibilang tadi? Nah, kita lihat nih, maka ini saling bersinggungan. Kita lihat lagi pasal 4 ayat 2, kita loncat-loncat terus supaya kita belajar benar, supaya teman-teman ngerti. Nah, ini pasal 4. Kita lihat pasal 4 ayat 2. Nah, ini. Nah, penghasilan dari nah ini. Persewaan tanah dan atau bangunan di huruf D. Ya, jadi bedanya apa? Ya, kalau sewa tanah dan bangunan masuk 4 ayat 2, penghasilan bersifat final. Tapi kalau itu apa, kalau sewa harta yang lainnya seperti misalnya sewa mobil, nah itu dikenakan PPh pasal 23. Nah, itu. Kemudian semua jasa lainnya itu masuk ke PPh pasal 23. Nah, kecuali kalau jasa itu diberikan kepada orang pribadi. Nah, kalau orang pribadi berarti kenanya PPh pasal 21. Itu. Oke. Kalau nanti ada yang mau nanya langsung ya. Lalu kemudian PPh pasal 26 ini kalau misalnya yang menerima penghasilan adalah subjeknya itu orang wajib pajak luar negeri. Ya, selain bentuk usaha tetap itu maka dipotong PPh pasal 26. Kita lihat PPh pasal 26 itu juga diatur berdasarkan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Berlina tolong dibaca dong pasal 26 ayat 1-nya, kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Pasal 26 ayat 1 atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% dan jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Ya, cukup Berlina. Ya, bisa dipahami ya teman-teman. Jadi semua penghasilan yang dibayar kepada wajib pajak luar negeri itu namanya apa aja. Ini objeknya dijelasin nih. Dividen, bunga, royalti, sewa, imbalan hubungan jasa pekerjaan, hadiah penghargaan, pensiun, premi swab, transaksi lindung nilai, keuntungan karena pembebasan utang. Itu dipotong PPh pasal 26. Kalau dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri. Itu PPh pasal 26. Lalu kemudian PPh pasal 4 ayat 2. Nah, ini pajak yang bersifat final. Jenis penghasilan yang dikenakan PPh ini ditetapkan sesuai peraturan pemerintah. Ini ada di pasal 4 ayat 2. Tadi udah sudah saya tunjukkan, tapi kita belajar bareng lagi. Kita lihat. Nah, ini pajak penghasilan di bawah ini dapat dikenakan pajak bersifat final apa aja ini. Nah, teman-teman perhatiin ya. Untuk khusus PPh pasal 4 ayat 2 yang bersifat final, semua pajak penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final itu diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah. Jadi kalau PPh pasal 23, 21 itu ada peraturan Menteri Keuangannya. Tapi kalau khusus penghasilan yang bersifat final itu diatur dengan peraturan pemerintah. Jadi jelas di undang-undang ini menyatakan bahwa pengaturan PPh yang dikenakan pajak bersifat final itu diatur dalam peraturan pemerintah. Nanti kita akan belajar. Jadi apa aja ini kurang lebih ini. Tapi ini ada yang poin E, penghasilan usaha yang diterima terperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Ini apa sih? Nah, ini adalah PPh UMKM yang 0,5%. Peredaran brutonya tertentu. Kenapa tertentu? Dibatasi maksimum 4,8 M. Oke. Kita lanjut.
Lalu kemudian PPh pasal 15 untuk wajib pajak tertentu yang penghitungan penghasilan neto menggunakan norma perhitungan khusus. Besarnya norma perhitungan ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Ini memang jenis pajak yang tertentu saja, tapi ada di Indonesia. Teman-teman perlu belajar. Jadi di sini dinyatakan bahwa norma perhitungan khusus ditetapkan itu. Nah, tapi kita lihat di penjelasan maka teman-teman akan mengerti ya. Apa sih ini? Alfian bisa tolong dibacakan penjelasannya? Yang alinea pertama aja. Penjelasan pasal 15, ketentuan ini mengatur tentang norma penghitungan khusus untuk golongan wajib pajak tertentu, antara lain perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi, perusahaan dagang asing, perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun guna serah, build, operate, and transfer. Oke, terima kasih ya Alfian. Jadi ini pasal 15 ini terutama untuk perusahaan pelayaran, penerbangan, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi, perusahaan dagang asing. Ya, atau perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk BOT. Nanti teman-teman pelajarin. Ini nggak banyak tapi ini memiliki kekhususan. Itu salah satu yang paling kelihatan nanti teman-teman pelajarin itu adalah kalau teman-teman naik kapal Pelni gitu ya, dari Banjarmasin ke Semarang, Banjarmasin Surabaya, Banjarmasin ke Ambon, itu perusahaan Pelni tersebut dikenakan pajak final pasal 15. Ya, karena dia termasuk perusahaan pelayaran. Ketentuan ini cukup unik ya. Lalu pasal 15, nah kita akan masuk PPh pasal 21. Teman-teman kita akan lihat PPh pasal 21. Seperti yang tadi saya sampaikan, PPh 21 juga berasal dari pasal 21 Undang-Undang PPh. Kita lihat PPh pasal 21. Nah, ya. Ya, Franz bisa bacakan itu pasal 21 ayat 1. Pasal 21 ayat 1, pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh. Udah cukup, terima kasih. Nah ini sebenarnya intinya itu aja seperti yang dibacakan oleh Franz ya. Pemotongan pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dalam nama dan bentuk apapun yang diterima diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Jadi bedanya 21 sama 23 itu apa? 23 itu badan, 21 itu orang pribadi. Jadi kalau teman-teman berpikir ini yang nerima pembayaran siapa? Yang nerima pembayaran orang pribadi, berarti udah hampir pasti itu PPh pasal 21. Ya. Terus kemudian kalau yang nerima badan berarti sudah hampir pasti itu adalah PPh pasal 23. Kewajiban pemotongan pemungutannya mengenakan pasal itu. Ya. Nah, ini yang PPh pasal 21. PPh pasal 21 itu peraturan terbaru itu ditetapkan dengan PP 58 tahun 2023. Ini seperti yang saya tunjukkan di layar, PMK 168 tahun 2023 dan Per 2 PJ 2024. Ya. Nah, definisinya akan saya atur di sini. Bisa sebentar ya, istirahat sebentar, barang 1-2 menit ya.
Baik, mohon maaf ya. Saya perlu ke toilet sebentar sama ke minum. Oke, sebelum kita bicara soal PPh pasal 21, kita akan melihat definisi penerima penghasilan PMK menurut PMK nomor 168 tahun 2023. Itu definisinya ini, pegawai tetap ya. Teman-teman ya, kalau kita bicara soal PPh pasal 21, teman-teman harus pelajarin bahwa ada istilah-istilah tertentu itu sebenarnya beda ya sama aturan-aturan lain dalam sistem perundang-undangan kita. Jadi pegawai tetap ini pengertiannya beda loh sama sama pengertian pegawai tetap menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi harus dipisahkan ya. Jadi menurut aturan yang baru menurut PMK 168 2023 pasal 1 angka 10 itu pegawai tetap itu ini. Nanti teman-teman lihat sendiri di materinya. Kalau sebelumnya ini di Per 16 PJ 2016 itu ada perbedaannya di mana di sini menerima dan memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Kalau di di PMK 168 tahun 2023 nggak ada istilah itu, tapi bekerja penuh dalam pekerjaan tersebut. Pengertiannya itu sedikit berbeda, baik berdasarkan kontrak ataupun tidak ya. Ada yang bekerja berdasarkan kontrak. Padahal kalau pegawai tetap itu kalau menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan itu nggak ada tuh berdasarkan kontrak. Nah, jadi pengertian sedikit berbeda. Lalu kemudian bukan pegawai. Bukan pegawai itu ini. Jadi bukan pegawai, maka teman-teman akan ngerti bahwa ada istilah khusus ini di tempat lain nggak ada istilah bukan pegawai apa, kadang-kadang bikin kita nggak bingung gitu. Bukan pegawai itu berarti artinya yang dibayar pada orang pribadi tapi nggak ada hubungan kerja ya. Jadi penghasilannya dikerjakan atas nama, maksudnya didapat penghasilan tapi bukan bukan pegawai, nggak ada hubungan kerja ya. Contohnya tenaga ahli, pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, ya terus kemudian pemain musik, olahragawan, pengajar, peneliti, pemberi jasa, agen iklan. Pemberi jasa itu termasuk apa? Termasuk SPG ya, sales, keliling, penjajah barang dagangan ya. Terus agen asuransi, distributor, bahkan kalau teman-teman di sini ada yang jadi distributor MLM gitu ya, itu termasuk bukan pegawai bagi perusahaan MLM tersebut. Ya, terus kemudian pegawai tidak tetap ini ya, pegawai tidak tetap berarti yang dihitung. Maksudnya penghasilannya dihitung berdasarkan jumlah hari kerja, jumlah unit pekerjaan yang dihasilkan atau diselesaikan. Ya. Masih nggak berbeda banyak antara antara aturan lama dengan aturan yang baru. Lalu kemudian komisaris dan pengawas ini jadi anggota dewan komisaris yang memperoleh penghasilan secara tidak teratur. Jadi maksudnya tidak teratur gimana? Mungkin setahun cuma terima sekali. Maka ini dimasuk sebagai anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas yang menerima atau memperoleh penghasilan secara tidak teratur. Kalau secara teratur gimana? Berarti balik ke pegawai tetap. Jadi kalau kita mau lihat pegawai tetap ini termasuk komisaris dan dewan pengawas. Tapi kalau tidak teratur jadi definisinya beda. Kenapa definisinya beda? Karena nanti perhitungannya akan beda. Jadi kalau penghasilannya teratur itu penghitungan PPh-nya itu apa? Nah, lihat ya, teman-teman di sini termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas. Ya, tapi bekerja secara penuh. Jadi kalau penghasilannya tidak teratur, maka dianggapnya termasuk dewan komisaris dan pengawas yang dikenakan penghasilan yang tidak teratur. Hitungannya nanti akan jadi beda. Nah, terus kemudian peserta kegiatan. Jadi misalnya ngadain seminar, lomba, rapat, pelatihan. Nah, ini akan dikenakan PPh pasal 21. Ini peserta kegiatan. Itu objeknya seperti itu, definisinya seperti itu. Lalu ini ada mantan pegawai. Nah, ini kenapa nih? Ini memang di aturan lama nggak dijelasin. Maksudnya
sebelumnya itu pegawai, tapi pada waktu menerima penghasilan itu dia bukan pegawai lagi. Misalnya ngomong, kadang-kadang ada saya melihat kejadian praktek di lapangan, itu karyawan sudah keluar tapi masih terima 1 atau 2 kali gitu THR belakangan gitu loh terimanya. Maka ini akan dianggap sebagai THR yang belakangan ini akan dikenakan PPh pasal 21 kepada mantan pegawai ini sesuai dengan PMK 168. Atau misalnya ngomong sesudah keluar masih terima penghasilan tapi berupa apa, misalnya ngomong sisa kekurangan gaji yang belum dibayarkan, maka ini akan dianggap sebagai mantan pegawai. Nah, penjelasan peraturan yang terbaru ini ya, ini itu apa, nggak ada. Nah, perubahan skema perhitungannya mempertegas kepada perubahan seluruh skema ya. Ini saya jelasin aja, nanti teman-teman pelajari sendiri. Ini membandingkan sih antara aturan yang lama dengan aturan yang baru. Ini sebenarnya saya kasih seperti ini teman-teman karena aturan yang baru itu sebenarnya baru berlaku di tahun 2024. Jadi teman-teman harus pelajarin bahwa nanti perhitungan yang akan datang itu sebenarnya bisa diabaikan yang lama-lama. Cuma saya masih tetap memberikan pelajaran mengenai perhitungan yang lama supaya teman-teman ini nanti tahu untuk tahun 2023 dan sebelumnya itu masih menghitung menggunakan peraturan yang lama. Jadi per 16. Nah, perubahannya seperti ini. Nah, ini apa? Ketentuan-ketentuannya kita akan lewatin aja. Nah, terus pemotongnya siapa aja? Nah, pemotongnya itu sesuai dengan PMK 168 2023. Teman-teman boleh lihat, buka nanti peraturannya PMK 168 sudah saya lampirkan. Pasal 2 ayat 2, pemberi kerja terdiri dari orang pribadi dan badan, bendahara atau pemegang kas pemerintah, dana pensiun, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha, pekerjaan bebas, dan penyelenggara kegiatan. Jadi ini semua pokoknya yang membayar gitu. Itu prosesnya pembayaran itu dia bertindak sebagai pemotong PPh pasal 21. Termasuk, ini bukan termasuk tapi pengecualian. Pengecualiannya adalah kantor perwakilan asing, organisasi internasional, ya, pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi. Jadi maksudnya misalnya contoh di rumah ada seseorang gitu ya, punya pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga gitu ya, terus habis itu dia nggak ada kegiatan usaha, jadi asisten rumah tangga tuh ya cuma bantu bersih-bersih, maka asisten rumah tangga tersebut tidak dipotong PPh pasal 21 sesuai dengan PMK 168 ini. Kenapa? Karena pekerjaannya itu dalam rangka pekerjaan rumah tangga dan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha. Jadi karena itu bukan objek PPh pasal 21 dan dia bukan subjek pemotongan, bukan subjek pajak dalam melakukan kewajiban pemotongan PPh pasal 21. Jadi seperti tadi saya bicarakan kan, kalau kita bicara soal pajak kita harus bicara mengenai subjek dan objeknya. Subjeknya tadi udah saya sebutkan, yang bukan subjek itu udah dijelasin exceptionnya. Terus habis itu, nah ini berikutnya adalah kewajibannya. Masih menganut sesuai dengan Per 16 karena memang Per 16 itu masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang sebelumnya, yang sesudahnya. Jadi kewajiban karyawan itu adalah mendaftarkan diri untuk perolehan PBP, lalu membuat surat pernyataan yang berisi jumlah tanggungan keluarga pada awal tahun. Dan dalam hal terjadi perubahan tanggungan, keluarga wajib membuat surat pernyataan baru. Jadi, dari mana? Ya, perusahaan pemberi kerja kan taunya kalau seorang karyawan punya status PTKP tertentu, itu taunya dari mana? Ya dari karyawan. Nah, karyawannya harus bikin surat pernyataan ini. Jadi saya punya anak 3,
statusnya kawin. Nah, ini bikin surat pernyataan sehingga pemberi kerja tahu bagaimana cara menghitungnya. Ngikutin status PTKP yang mana. Nah, ini. Kewajiban pemotongan PPh pasal 21 itu antara lain adalah wajib menghitung, memotong, dan menyetor melaporkan PPh pasal 21 setiap bulan. Jadi semua subjek pajak yang tadi saya sebutkan itu wajib kalau dia bayar kepada karyawan atau bukan pegawai atau pegawai tidak tetap atau peserta kegiatan itu wajib menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan PPh pasal 21 setiap bulan. Kemudian wajib membuat bukti potong dan menyerahkannya kepada wajib pajak yang dipotong. Nah, ini kan bukti pembayaran pajak bagi kita. Maksudnya bagi kita tuh bagi karyawan yang dipotong atau siapapun yang pihak dipotong. Ini bukti potong ini adalah bukti kita melakukan pembayaran pajak. Cuma pembayaran pajaknya nggak langsung ke negara, tapi dilakukan lewat pemotong pajak. Nah, kewajiban pemotong itu sendiri jadi melakukan pendaftaran, ya, punya NPWP, menghitung sesuai dengan PPh pasal 21 PMK 168 tahun 2023, membuat bukti potong, membuat dan menyimpan catatan kertas kerja pemotongan. Ini harus bikin catatannya. Terus menyetorkan PPh pasal 21 26 hasil pemotongan ke kas negara, bayar, terus kemudian melaporkannya. Melaporkan hasil pemotongan meskipun nihil atau terdapat PPh tarif 0%. Ini perbedaan nyata ya sama peraturan yang sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya itu menyatakan kalau tidak ada pemotongan, jadi karyawan misalnya di bawah PTKP semua, maka tidak wajib lapor. Kalau aturan yang baru PMK 168 tahun 2023, kalau ada karyawan berarti wajib lapor walaupun tidak dipotong PPh pasal 21 karena di bawah PTKP. Perbedaannya itu. Mungkin teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan nanti bisa langsung itu ya. Bisa langsung saya dipotong, raise hand atau gimana dan langsung disampaikan pertanyaan, jadi saya akan berusaha jawab. Nah, penerima penghasilannya, jadi yang menerima penghasilan dipotong siapa aja ini? Pegawai, penerima uang pesangon, bukan pegawai, anggota dewan komisaris, mantan pegawai, peserta kegiatan. Nah, ini termasuk jenis penghasilannya itu adalah penghasilan. Jadi penghasilan termasuk nih jenis penghasilan dipotong apa aja sih? Nah, ini termasuk diantaranya adalah natura atau kenikmatan. Ya. Jadi misalnya natura atau kenikmatan apa teman-teman? Misalnya itu apa? Ada karyawan tertentu misalnya disewain rumah, itu termasuk natura dan natura tersebut itu dihitung PPh pasal 21-nya. Jika melebihi batas-batas tertentu. Terus kemudian misalnya dapat tunjangan fasilitas berupa mobil dibawa pulang ke rumah, dipakai untuk keperluan pribadi. Nah, ini termasuk natura gitu. Jadi natura itu apa? Natura itu adalah pemberian penghasilan yang tidak diterima tidak dalam bentuk uang. Itu natura. Kalau menurut pengertian perpajakan seperti itu. Jadi ini penghasilannya termasuk itu jenis penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 udah. Nah, termasuk natura ya. Nah, itu ini. Jadi kita bisa membedakan antara PPh pasal 21 dan 26. Jadi kalau misalnya dibayar kepada orang pribadi, jadi kalau misalnya dibayarkan pada orang pribadi, tapi orang pribadi itu subjek pajak dalam negeri, maka dipotong PPh 21. Tapi kalau dia subjek pajak luar negeri, maka dipotong PPh pasal 26. Ya. Itu mudahnya begitu. Nah, yang bukan objek PPh pasal 21, nah yang ini yang bukan objeknya. Jadi teman-teman ingat tadi saya jelasin ya. Kalau kita bicara pajak penghasilan, pajak dalam rangka apapun itu selalu ada subjeknya apa, ini objeknya apa. Nah, di sini dijelaskan apa yang bukan objeknya. Yang bukan objek adalah asuransi, pembayaran santunan asuransi, termasuk beasiswa ya, kecelakaan jiwa, dwiguna itu bukan PPh pasal 21. Natura kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah. Misalnya contoh yang poin 1 dulu, saya lupa nih. Pembayaran manfaat santunan asuransi kesehatan kecelakaan jiwa, dwiguna atau beasiswa. Misalnya karyawan kecelakaan terus habis itu dapat santunan BPJS gitu.
maka santunan itu bukan objek PPh pasal 21. Lalu natura kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah ya. Ya, natura seperti tadi, tapi ada batas-batasan tertentunya. Misalnya contoh natura kenikmatan tertentu, misalnya ada wajib pajak itu apa? Dari ada perusahaan tertentu memberikan natura berupa makan di tempat untuk semua karyawan. Nah, makan ini tidak termasuk natura yang dikenakan PPh pasal 21. Lalu iuran pensiun kepada dana pensiun yang telah disahkan Menteri Keuangan. Jadi untuk iuran pensiun termasuk jaminan hari tua yang dibayar pemberi kerja itu bukan objek PPh pasal 21. Ini yang baru nih. Yang baru ini adalah zakat sumbangan wajib keagamaan dari badan lembaga yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintahan. Ini tapi ada syaratnya nih. Syaratnya artinya zakat ini atau sumbangan keagamaan ini dilakukan pemotongan melalui gaji oleh pemberi kerja. Mungkin ada perusahaan-perusahaan tertentu yang melakukan pemotongan sumbangan keagamaan mungkin. Tapi saya belum pernah menemukan. Jadi kalau misalnya ada pemotongan tersebut, maka pemotongan tersebut ini bukan objek PPh pasal 21. Atau misalnya perusahaan pemberi kerja memberikan ya ngomonglah tambahan penghasilan buat nyumbang ke zakat sumbangan keagamaan, maka ini bukan objek PPh pasal 21. Termasuk di dalamnya adalah beasiswa ini. Beasiswa ini jadi bukan objek PPh pasal 21. Nah, kemudian natura dapat diberikan ya ini penyediaan. Nah, ini natura-natura yang diberikan yang bukan merupakan penghasilan bagi. Jadi salah satu diantaranya ini adalah penyediaan makan minum bagi seluruh pegawai, natura di daerah tertentu, natura karena keharusan pekerjaan, misalnya alat keselamatan kerja APD atau seragam, natura yang berasal dari APBN atau APBD, natura dengan jenis dan batasan tertentu. Nah, ini termasuk di antara perlengkapan kerja seperti laptop dan ponsel tidak menjadi objek pajak penghasilan bagi karyawan dan merupakan biaya bagi perusahaan. Ini aturan baru ya, karena ada perubahan di undang-undang yang menyatakan bahwa natura itu bisa dibiayakan. Karena ini jadi perlengkapan kerja seperti laptop dan ponsel itu tidak menjadi objek pajak penghasilan bagi karyawan. Oke. Nah, ini natura dengan batasan dan jenis tertentu. Jadi ini untuk seluruh pegawai itu makan minum di tempat kerja bingkisan hari raya keagamaan. Jadi kalau misalnya dulu tuh bingkisan hari raya keagamaan tuh nggak boleh tuh jadi biaya tuh bagi pemberi kerja. Tapi sekarang boleh jadi biaya dan tidak menjadi objek PPh pasal 21. Jadi bingkisan hari raya. Jadi kalau misalnya kadang-kadang ada pemberi kerja tertentu setiap waktu sebelum Idul Fitri misalnya memberikan bingkisan berupa misalnya sembako, biskuit, sirup, beras segala macam. Nah, ini boleh dan tidak menjadi objek PPh pasal 21 sepanjang diberikan kepada seluruh pegawai. Lalu untuk sebagian pegawai itu antara lain fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan itu bukan objek PPh pasal 21. Iuran dana pensiun, fasilitas tempat tinggal komunal. Maksudnya fasilitas tempat tinggal komunal itu apa? Mes. Tapi mesnya itu untuk semua barang-barang gitu. Bukan disewain rumah khusus ya. Ini beda nih. Makanya disebutin fasilitas tempat tinggal komunal. Peralatan dan fasilitas kerja ya. Terus habis itu ini kalau natura dan kenikmatan 2022 ini maksudnya dalam rangka peralihan peraturan yang karena PMK 168 tahun 2023 PMK 66 tahun 2023 ini kan berlaku diterbitkan di tahun 2023. Maka 2022 itu natura itu dianggap bukan objek. Nah, ini aturan peralihan ini, natura dan kenikmatan. Lalu kemudian untuk batasan per tahun ini untuk fasilitas olahraga dan bingkisan selain hari raya keagamaan. Maksudnya gimana? Kalau misalnya misalnya ada perusahaan memberikan fasilitas olahraga, nyewain lapangan olahraga dan sebagainya, itu melebihi batasan 1,5 juta per orang per tahun, maka misalnya ngomonglah 1,8 jadinya gitu. Maka 1,8 dikurangi 1,5, 300 ribunya menjadi objek PPh pasal 21 bagi penerima fasilitas, maksudnya bagi karyawan tersebut. Demikian juga misalnya ada perusahaan misalnya ngasih
Bingkisan Natal itu, bingkisan Natal itu itu boleh nggak boleh sepanjang tidak lebih dari 3 juta rupiah per tahun, maka itu bukan objek PPh pasal 21. Kalau misalnya dia dapatnya nilainya 3,5 juta gitu ya, maka yang 500.000 tuh objek PPh pasal 21. Ini batasan per tahun. Terus kemudian ada batasan per bulan, itu batas fasilitas tempat tinggal individual. Maksudnya individual makanya beda ya sama yang tadi, fasilitas tempat tinggal komunal. Ini individual, jadi setiap orang disewain rumah sendiri-sendiri. Maka per bulannya 2 juta rupiah per bulan. Kalau lebih, maka kelebihannya merupakan objek PPh pasal 21. Demikian juga dengan kupon makan minum dinas luar. Ini yang sifatnya minimal. Terus kemudian fasilitas kendaraan, itu 100 juta per bulan. 100 juta ini termasuk biaya penyusutan, biaya BBM, biaya tol, biaya perawatan, jadi servis segala macam, ini termasuk 100 juta ini. Oke. Lalu DPP PPh pasal 21-nya, kalau misalnya ini berupa natura, bagaimana cara ngitungnya? Nah, ini. Jadi nilai uang yang menjadi dasar penentuan besarnya penghasilan. Kalau diberikan tunai ya berarti mudah gitu. Tapi kalau diberikan berupa natura atau kenikmatan, maka berdasarkan harga pasar, at cost, atau biaya yang seharusnya dikeluarkan. Nah, dalam hal bukan pegawai, nah ini, maka penghasilan brutonya dengan itu apabila tidak dapat dipisahkan. Jadi maksudnya apa? Maksudnya ini kalau misalnya kita bayar ini nih suatu perusahaan misalnya bayar sewa, bukan sewa maksudnya, servis misalnya servis AC gitu. Servis AC itu yang nyervis itu orang pribadi, tapi dia punya pegawai, punya karyawan, maka karyawannya itu bisa menjadi pengurang penghasilan bruto PPh pasal 21. Tapi kontraknya itu, kontrak pembayaran sewa itu servis AC-nya harus menjelaskan dengan jelas bahwa ada bagian upah pegawai tersebut. Tapi kalau nggak dijelasin, maka digabung, nggak dipotong, nggak dikurangin. Atau menggunakan material, misalnya waktu servis AC tersebut, maka ada penjelasan bahwa ada, misalnya ngomong nih ada material misalnya gas freonnya gitu. Maka atas gas freonnya itu tidak dikenakan PPh pasal 21. Kecuali kalau di invoice-nya nggak ditulisin berapa besarnya itunya nominal gas freonnya misalnya ya. Ini pengertiannya itu. Nah, kemudian kalau kita bicara PPh pasal 21, kita akan bicara mengenai penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak tuh untuk menghitung PPh pasal 21. Bagaimana caranya? Caranya ini ya, ini definisinya. Nah, ini jadi 54 juta per tahun untuk orang pribadi, untuk tambahan yang sudah menikah 4,5 juta. Nah, terus habis itu tambahan untuk seorang istri yang penghasilan digabung dengan suami 54 juta, dan tambahan untuk setiap anggota keluarga. Cuma teman-teman perlu diperhatiin, khusus untuk yang ini tidak berlaku untuk PPh pasal 21. Ini berlakunya untuk SPT tahunan orang pribadi masing-masing. Artinya apa? Kalau misalnya seorang suami kerja di suatu perusahaan, maka dan istrinya kerja, maka suami tersebut PTKP-nya tetap dihitung berdasarkan dirinya sendiri plus istri, status menikah, dan anak kalau ada tanggungan. Tapi status istrinya bekerja tidak akan diperhitungkan. Kenapa? Karena nanti dihitungnya pada waktu ngitung SPT tahunan. Ya. Jadi yang ini tidak diperhitungkan untuk PPh pasal 21. Oke. Nah, jadi ini penjelasannya ya. Kalau kawin ini hanya untuk diri sendiri, ya. Ini bagi wanita menikah maksudnya. Jadi kalau wanita menikah jadi karyawan, maka dia kawin, maka nanti dipotongnya TK 0. Jadi maaf ya teman-teman yang perempuan, kalau nanti menyadari jangan protes karena aturan begitu. Jadi kalau misalnya seorang wanita kawin itu menikah gitu ya, terus habis itu kerja sebagai karyawan, maka nanti pemotongan PPh pasal 21-nya dasarnya adalah ini dasarnya adalah TK 0 gitu. Terus bisa jadi dia jadi K
statusnya kawin kalau bisa menunjukkan surat kalau suaminya itu tidak punya penghasilan. Ya. Tapi bisa juga memang statusnya tidak kawin, tapi misalnya ngomong nih janda gitu ya, karena cerai gitu. Tapi punya anak 3 tanggungan, maka dia akan tidak kawin tanggungan 3 orang. Jadi ini perbedaan sedikit untuk PTKP bagi wanita menikah, bagi wanita terutama ya. Terus kapan penentuan PTKP untuk orang pribadi, teman-teman? Ya, penghitungan PTKP bagi orang pribadi ditentukan pada sesuai dengan keadaan wajib pajak pada awal tahun atau pada awal bagian tahun. Nah, misalnya ini contohnya Nathan nih. Nathan itu tanggal 1 Januari 2020 seorang karyawan bernama Nathan berstatus menikah dengan tanggungan 1 orang anak. Apabila anak kedua lahir pada tanggal 2 Januari 2020, maka besarnya PTKP yang diberikan kepada Nathan untuk tahun 2020 tetap dihitung berdasarkan status menikah dengan 1 orang anak. Ya, bisa dimengerti ya. Karena anak yang kedua tuh lahirnya tanggal 2 Januari. Coba anak yang kedua tuh lahirnya tanggal 1 Januari, maka jadi K2. Itu juga berlaku kalau misalnya Nathan tuh baru menikah tanggal 2 Januari, maka statusnya dia masih TK, tidak kawin. Tapi kalau nikahnya tanggal 1 Januari, berarti tanggal 1 Januari itu statusnya menjadi kawin. Jadi ini. Oke. Nah, sedangkan tarifnya itu berdasarkan pasal 17. Nah, ini tarifnya ya. Jadi tarifnya itu ini bukan masalah. Tarif pasal 17 ya. Pasal 17 ayat 1 ini adalah tarif pemotongan PPh pasal 21. Kita lihat di sini nih, di undang-undangnya ya, tarif pasal 17. Nah, ini tarif pasal 17 ya untuk orang pribadi ini. Ya. Sampai dengan 60 juta 5%, 60 juta sampai 250 juta 15%, 250 juta sampai 525%, 500 sampai 5M 30%, di atas 5M 35%. Dan ini yang disebut sebagai tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf A. Ya, pasal 17 ayat 1 huruf A. Maka teman-teman kalau ngelihat aturan tolong dipelajari. Jadi ngerti ini harus nyarinya kemana gitu loh. Semua hal tidak perlu. Tapi ada pengertian PPh pasal 21 final. PPh pasal 21 final itu berdasarkan dari PP 68 tahun 2009. Seingat saya sudah menyampaikan di paketnya itu ada peraturan pendukung PPh 68 tahun PP 68 tahun 2009. Nah, ini ada ya PP 68 tahun 2009. Itu mengenakan PPh final atas pesangon manfaat THT JHT. Maksudnya apa? Ya. Kalau kita menerima pensiun THT JHT dan itu sekaligus diberikan, atau ngomong lang sekaligus tapi pemberian pesangon itu diberikan kurang dari 2 tahun, kan ada pesangon yang dicicil sama pemberi kerja. Pesangon yang dicicil oleh pemberi kerja dan dicicilnya kurang dari 2 tahun, maka disebut PPh final, dikenakan PPh final. Besarannya ini, kalau pesangon tuh berarti kalau sampai 50 juta bebas PPh, kalau 50 juta sampai 100 itu 5%-nya, kalau 100 sampai 500 itu 15%-nya, 25% kalau lebih besar dari 500. Tapi ini progresif ya teman-teman. Jadi kalau misalnya terima pesangon 150 juta gitu ya, 150 juta, maka 50 juta pertama 0, 50 juta kedua 5%, terus 50 juta ketiga 15%. Ini progresifnya seperti itu. Nah, kalau nerima pensiun jaminan hari tua juga begitu. Kalau misalnya ngomong nih terimanya dari BPJS, kita ngambil JHT-nya yang sudah kita simpen itu,
maka nanti akan dipotong PPh seperti ini. Kalau terima BPJS JHT tersebut kurang dari 50 juta, maka PPh 0. Kalau lebih dari 50 juta, 5% kelebihannya. Jadi misalnya kita terima JHT-nya 75 juta, maka 25 juta kali 5% PPh harus kita bayar. Itu nanti dipotong oleh jam BPJS langsung. Nah, tapi kalau lebih besar dari 2 tahun, maksudnya dicicilnya lebih dari 2 tahun, maka akan dikenakan tarif PPh UP kali PPh penghasilan bruto. Ya. Tetap final, jadi tidak final. Jadi tidak final, terus habis itu dikenain tarif PPh UP kali penghasilan bruto. Itu seperti pengenaan bukan pegawai. Nah, ini tarif efektif. Nah, sejak tahun 2024 berlaku PMK 168 tahun 2023, kita akan menggunakan perhitungan PPh. Itu apa? Ada yang disebut tarif efektif bulanan. Jadi ada TER A, TER B, TER C. TER A ini untuk PTKP TK0, TK1, TK0. TER B itu PTKP TK2, K1, TK3, K2, dan TER C untuk K3 ya. Terus ada tarif efektif harian untuk karyawan harian ya. Maka untuk di bawah, kalau karyawan harian tersebut menerima gaji 450.000 sehari kurang dari 150.000, maka TER hariannya 0%. Tapi kalau misalnya 450.000 sampai 2,5 juta berarti 0,5% kali penghasilan bruto harian. Jadi ini, jadi perhatiin ya teman-teman ya, gampang kok. Gampangnya gini, pokoknya kalau misalnya penghasilan brutonya sebulan itu kurang dari tarif efektif bulanannya itu PTKP-nya itu loh 60 juta, kurang dari 60 juta setahun, maka termasuk TER A. Kalau di bawah 70 juta setahun TER B, di atasnya berarti TER C. Nah, semudah itu. Nanti dipelajarin dan dilihatnya ini. Jadi kategori TER A-nya ini ya 60 juta batasannya setahun. Terus TER B ini di bawah 70 juta. Ini TER C. Nah, tarif TER-nya itu saya sudah sampaikan di materi saya. Coba dilihat, di sini ada tabel TER. Nah, ini ada tabel TER-nya ya. Ini ada tabel TER-nya. Nah, ini ada di materi saya, dan di PDF-nya juga ada di seperti ini bentuknya. Ya. Ada lapis TER-nya, dan ini tarif TER-nya. Ini TER A ya. Berarti sampai ini berapa penghasilannya sebulan. Kalau misalnya penghasilannya 5,2 juta, dia TER A, maka dia PPh-nya 0%. Kalau dia penghasilannya di angka misalnya 9.700.000 TER A, maka PPh-nya adalah 2%. Ya, dilihat ininya apa, posisinya di mana, maka kita bisa menentukan tarifnya berapa. Ini TER A, ini TER B, ini TER C. Nah, terus habis itu kalau ngitung PPh-nya sesuai dengan ini apa? Sesuai dengan PTKP, maka ngitungnya seperti ini. Nah, ini. Buat teman-teman belajar sedikit, karena kadang-kadang saya tahu konsep progresif ini seringkali membingungkan buat banyak orang. Jadi kalau menghitung progresif itu bagaimana sih? Bukan artinya kalau misalnya penghasilannya 190 juta langsung 15% kali 190 juta, enggak. Kalau penghasilan kena pajaknya 190 juta, maka hitungnya adalah 60 juta pertama kali 5%, terus kemudian 130 juta berikutnya itu adalah 15%. Nah, cara berpikirnya sedikit berubah. Nah, ini syarat NPWP ya. Nah, ini masalahnya ya. Ini udah enggak, ini secara aturan tuh masih berlaku nih. Ini ada di Undang-Undang PPh pasal 21, pasal 5 ayat 5A. Jadi kalau tidak punya NPWP naik 20%. Cuma sekarang sejak pemberlakuan NPWP, NIK KTP sebagai NPWP, pengenaan tarif ini udah nggak ditiadakan, tapi
faktanya tuh masih ada di aturan undang-undangnya. Kita lihat di sini pasal 21. Di undang-undangnya masih ada, dan ini undang-undangnya masih berlaku gitu. Nah, ini pasal 5A. Nah, ini besarnya tarif yang dimaksud pada ayat 5 diterapkan pada wajib pajak yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 20% dari tarif yang dikenakan pada wajib pajak yang dapat menunjukkan nomor pokok wajib pajak. Kenapa? Kemungkinan besar karena petugas Direktorat Jenderal Pajak atau negara beranggapan dengan adanya penerapan NIK KTP sebagai NPWP berarti semua ber-NPWP. Jadi udah tidak ada alasannya pengenaan 20% lebih tinggi. Tapi praktek pada waktu penerapan official assessment pada saat pemeriksaan itu saya lihat masih diberlakukan pengenaan 20% lebih tinggi. Nah, jenis pajak baru ini bukan jenis pajak baru, jenis pajaknya sama tapi tarifnya baru. Nah, menghitung ini. Jadi gimana sih cara ngitungnya? Cara ngitungnya nanti kita akan belajar ya, tapi prinsip dasarnya kalau kita seorang pegawai tetap gitu, kerja dari Januari sampai Desember, maka tiap bulannya Januari sampai November itu menggunakan tarif TER. Kemudian di Desember baru dihitung ulang menggunakan tarif progresif pasal 17. Nanti kita akan lihat bagaimana cara ngitungnya. Teman-teman mungkin masih bingung. Lia, ini kita istirahat jam berapa? Udah waktu istirahat. Jangan-jangan saya nyerocos terus jadi nggak kelewatan istirahatnya. 10.30 Pak. Sebentar lagi ya? Jadi 4 menit lagi Pak. Oke, kalau gitu kita selesaikan aja. Jadi nanti sesudah istirahat kita langsung coba melakukan perhitungan PPh pasal 21 sesuai dengan aturannya. Baik Pak. Nah, ini jadi cara ngitung pegawai tetap tuh seperti ini ya. Setiap masa kecuali masa terpajak terakhir, kecuali masa pajak terakhir kecuali Desember gitu. Ini dulu tuh seperti ini, tapi sekarang tuh jadi seperti ini. Jadi pakai TER. Terus kemudian pada masa pajak terakhir tuh Desember dihitung semua, dikurangi pajak yang sudah dipotong. Nanti kita akan lihat penghitungan pajak itu apa? Terutang untuk pegawai tidak tetap dibedakan menjadi dua kalau dulu. Ya. Jadi pegawai tidak tetap itu dibagi jadi dua. PMK 168 dibagi dua. Kalau misalnya penghasilan sampai 2,5, maka tidak dihitung secara tidak secara bulanan. Jadi dihitung aja per harinya berapa kali. Kalau misalnya lebih dari 2,5 juta berarti dihitung secara bulanan. Jadi kalau misalnya tidak secara bulanan itu jadi bukan dihitungnya tidak secara bulanan itu artinya apa? Secara setiap hari berapa penghasilan perharinya itu dikaliin. Tarif TER harian. Kalau pakai dia lebih dari 2,5 juta menggunakan TER bulanan. Jadi ngomong gitu loh. Nah, ini tarif pegawai tidak tetap yang lama ya. Itu dihitung seperti ini. Nah, ini yang baru. Jadi pakai tarif efektif bulanan kalau lebih dari 2,5 juta ya sehari. Kalau sebulan kalau dia di bawah 2,5 juta sebulan berarti 2,5 juta sehari, maka ngitungnya ini. Perharinya berapa? Kalau perharinya di bawah 450.000 berarti 0. Kalau perharinya 450.000 sampai 2,5 juta maka dihitung 0,5%. Nah, ini bukan pegawai ya. Jadi teman-teman nanti akan lihat bahwa menghitung bukan pegawai itu kalau dulu itu kumulatif 1 tahun, tapi sekarang tidak kumulatif. Ngitungnya cuma 17 tarif pasal 17 kali 50% kali penghasilan bruto, tidak kumulatif 1 tahun. Cuma kumulatif 1 bulan aja. Contohnya pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris. Jadi ngitungnya ini kalau dulu, sekarang ini. Jadi nggak kumulatif. Nah, kalau dewan komisaris atau dewan pengawas yang menerima penghasilan tidak tetap teratur, itu berarti ngasihnya kali TER bulanan kali penghasilan bruto. Nah, yang
tidak termasuk penghasilan. Ini udah tadi ya, natura, iuran pensiun, natura. Pengurang penghasilan yang diperbolehkan. Nah, ini biaya jabatan khusus pegawai tetap tanpa melihat memiliki jabatan tidak. Nanti kita akan lihat besarnya 5% dari penghasilan bruto, maksimum 6 juta setahun atau 500.000 sebulan. Jadi untuk pegawai tetap itu ada pengurang biaya jabatan. Itu tidak melihat jabatan atau enggak. Jadi ini istilah biaya jabatan cuma nama aja gitu loh. Jangan dipikir harus ada jabatannya ya. Jadi besarnya 5% dari penghasilan bruto, maksimum 6 juta setahun atau 500.000 sebulan. Ini akan ngurangin penghasilan bruto untuk karyawan tetap. Jadi ini khusus untuk berlaku bagi karyawan tetap. Iuran pensiun dan THT itu dalam kategori iuran pensiun dan THT adalah program jaminan hari tua. Ini diselenggarakan oleh PT Jam Sostek yang sekarang BPJS Tenaga Kerja. Ya. Maka menghitungnya kalau bekerja dari awal tahun seperti ini, biaya yang diperkenankan itu BPJS JHT sama penghasilan biaya jabatan. Maka itu dihitung neto setahun. Nah, dikurangi PTKP itu menghasilkan penghasilan kena pajak. PKP ini penghasilan kena pajak. Dari penghasilan kena pajak ini kenakan tarif progresif PPh. Menghitung penghasilan kena pajak itu bekerja dari Januari sampai bekerja pada tahun berjalan, jadi baru mulai bekerja September nih kalau misalnya. Maka ngitungnya cara gini, September sampai Desember berapa? Nah, biaya-biaya yang diperkenankan itu biaya jaminan hari tua sama biaya jabatan, dikurangi biaya jabatan itu hasilnya penghasilan neto setahun. Penghasilan neto setahun dikurangi PTKP berapa, maka menghasilkan penghasilan kena pajaknya berapa. Itu cara ngitungnya secara dasar seperti ini. Nah, menghitung penghasilan itu tidak perlu disetahunkan. Nanti teman-teman belajar disetahunkan apa sih ya. Kalau berhenti bekerja karena pensiun, perhitungannya sama dengan poin 2 tadi. Yang tadi maksudnya. Nah, kalau penghasilan kena pajak berhenti karena meninggal sebelum tahun pajak berakhir, misalnya meninggal bulan Agustus, maka penghasilan bruto Januari Agustus itu sekian, biaya yang diperkenalkan sekian, penghasilan netonya dikurangin. Tapi dikali 12/8. Kenapa 12/8? Karena dia kerja cuma 8 tahun. Ini disetahunkan. Istilah disetahunkan itu seperti ini. Jadi penghasilan netonya dikali 12/8 itu penghasilan neto setahun. Dikurangi PTKP, maka menghasilkan PKP. Nanti pajak penghasilannya dikali 8/12. Ini beda banget ya. Ini bekerja untuk meninggal setahun pajak berakhir. Jadi kalau karyawan meninggalnya, ini sama juga kalau misalnya karyawannya itu keluar negeri dan tidak balik ke Indonesia. Itu cara ngitungnya sama. Jadi meninggal itu dipersamakan dengan orang keluar negeri dan tidak balik ke Indonesia. Comparisonnya, perbandingannya ini kalau kita lihat, ini nanti kita cobain. Teman-teman nanti di situs saya itu nanti dilihat ya. Ini ada namanya kalkulator pajak.go.id. Ini kita bisa menghitung-hitung gitu loh. Kira-kira kalau pakai kalkulator pajak ini kita bisa ngitung kalau kita punya gaji berapa gitu ya, penghasilan apa, nanti pajaknya berapa, PPh pasal 21 potong. Ini kita bisa cek. Nah, ini perbandingannya, tapi nanti kita coba aja, kita nggak usah terlalu banyak ngarah sini, nanti kita praktekkan ya. Oke, sementara cukup. Lia, kita istirahat dulu ya. Iya Pak, istirahat sebentar 15 menit mungkin. Oke, kalau gitu kita Iya, Pak. istirahat dulu. Silakan ambil waktu istirahat. Nanti sesudah istirahat kita buka laptopnya, kita kerjakan bareng-bareng simulasi menghitung PPh pasal 21. Jadi nggak bosan Baik, Pak. mendengarkan saya bicara ya. Oke, silakan. Makasih Pak.